memang lagu Arab. Jadi termasuk musabaqah tilawatil Injil. Bukan hanya musabaqah tilawatil Quran. Ya pakai lagu Arab. Gak mungkin MTQ lagu begini. Gak mungkin begitu. Mereka ya pakai lagu Arab gitu. Itu. Contoh, misalnya lagu Banjati tapi dipakai untuk baca Injil. Inna abana yusallimuna fid dunya wal akhirah. Lagu Ros. Orang yang tidak paham Allah. Padahal ini Injil. Inna abana yusallimuna fid dunya wal akhirah. Berarti Injil. Kan Injilnya dibaca di kota Riyadh. Injilnya dibaca di Jeddah. Pakai bahasa Arab. Gitu kan. Jadi orang kalau nggak paham ya dipikir itu Al-Quran. Kenapa? Teman-teman kita yang Nasrani di kota Jeddah, di kota Riyadh banyak pakai gamis, Pak. Hanya tidak pakai peci, pakai gamis, nggak pakai peci. Kalau yang Muslim pakai peci gitu aja, peci bulat gitu. Nah kemudian termasuk menggunakan imamah itu sudah biasa. Kalau di Kitus Garden pakai gamis, insya Allah ke masjid, ke musola. Tapi orang Arab pakai gamis bisa ke hotel, tempat pariwisata, ke toko. Kenapa? Pakaian mereka seperti itu. Gitu. Nah baik langsung. Nah di dalam makam Nabi Dawud itu ada 3 tempat ibadah yang tadi hari ini dipakai oleh orang-orang Yahudi, tapi kaum muslimin, kaum Nasrani boleh menziarahinya. Nah di atas cabak lantai 2 ini, lantai 2 itu musola. Jadi di sini tempat Yahudi, lantai 2 itu musola. Kapan-kapan kita ke sana, ngajak saya. Kapan-kapan kalau sudah aman kita ke sana. Nah, lantai 2 itu musola. Ini musola. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai Umar bin Abdul Aziz, jadi di atasnya itu ada musola. Nah, bayangkan satu gedung ada 3 tempat ibadat 3 agama. Lantai dasar Yahudi, lantai 2 Muslim. Lanjut. Nah, itu saya menunjuk itu ayat kursi. Ayat kursi, apa pentingnya Pak Taufik? Dari petunjuk tulisan itu memang tidak jelas. Tulisannya tanpa titik. Contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu iya-nya tanpa titik. Qayyum qafnya tanpa titik, iya-nya tanpa titik. Ini sebagai bukti bahwa ayat kursi itu dibuat sebelum adanya titik-titik dan tanda baca Al-Quran. Sehingga kapan adanya titik-titik itu? Kurang lebih 100 tahun sekian Nabi wafat baru ada tanda titik. Itu Pak. Membuktikan bahwa bangunan ini sudah ada sejak dulu. Lanjut Pak. Baik. Ini di Hebron. Di dalam masjid ada 3 makam. Di dalam masjid, bukan di luar. Namanya Masjid Ibrahim.
itu makam Nabi Ishak di dalam Masjid Ibrahim. Jadi ini imam. Nah, tiang sini Pak, ada dua tiang Nabi Ishak dan istrinya, namanya Siti Rizqo, silakan. Nah, kalau Siti Sarah itu adanya sebelah kanan sana, agak ke belakang. Terus Nabi Yusuf sebelah sini, agak keluar. Jadi tembok, terus pas sininya makam Nabi Yusuf. Lanjut. Siti Rizqo di tiang dalam masjid sebelah kiri. Siti Rizqo, terus ini Nabi Ishak. Lanjut. Nabi Ibrahim posisinya ada di ujung sana, belakang sana. Di satu masjid itu ada makam Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, dan Rizqo. Ada 5 masjid. Dan di sini azannya kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi begitu lagunya kalau azan. Nah, tapi di sini yang sangat menyedihkan. Lanjut, Pak. Nah, ini masuk masjid ini dijaga ketat oleh polisi Israel, tapi boleh masuk, tapi ketat penjagaannya. Kemudian yang kedua, kondisi di kompleks sebelah sini, ini masjid, ini komplek Pak, kompleknya itu tampak bangunannya indah, bagus dulunya, tapi hari ini sepi, tidak kumuh, sepi, kotor, berdebu, airnya berkurang, listriknya berkurang. Ini pasca penjajahan itu seperti itu. Ini tidak enak ketika menjadi sebuah negara yang terjajah. Nah, di sini ada teman-teman saya yang baru ke sini, banyak anak Palestina itu ada nyumbang. Saya bilang jangan, karena melihat teman-teman Palestina itu nangis, kasih uang, jangan gitu. Kenapa? Percuma kita nyumbang di sini, nyumbang ke anak tersebut, kita pulang uang itu diambil lagi oleh tentara Israel. Maka nyumbang ke Palestina itu ada caranya, ada tempatnya yang tepat dan pas. Salah nyumbang bisa nyasar untuk membantai Palestina sendiri. Salah sasaran. Contoh, saya nggak menyebut nama nanti takut viral. Sebuah lembaga donasi yang sangat terkenal kan terbukti mau nyumbang untuk rakyat Syria yang menerima ISIS. Bangsa Indonesia nyumbang donasinya semangat membantu rakyat Syria yang terzolimi, anggap saja begitu, tapi nyampenya sumbang ke ISIS untuk menembaki mereka. Jadi uang yang kita sumbangkan salah sasaran digunakan untuk merangi orang-orang Syria sendiri. Ini yang saya katakan salah sasaran. Nyumbang itu yang pas memang organisasi yang secara resmi berhubungan langsung dengan pemerintah RI dan pemerintah sana, terkoneksi begitu, terkoneksi, tidak asal saja. Nanti salah sasaran. Supaya apa? Supaya yang kita sumbangkan bermanfaat, maslahat untuk mereka. Nah, pas kebetulan saya punya menantu, ini bukan karena menantu saya, bukan. Saya baru tahu dia direktur di sebuah lembaga, tapi memang lembaga ini bekerja sama dengan namanya, maaf, jangan lupa,
Karena saya baru tahu kemarin sore. Ternyata saya punya santri. Santri saya itu dapat alumni Al-Azhar Kairo. Terus ternyata pekerjaannya di sini, di namanya NPC. Itu salah satu tempat donasi. Ya kalau yang ini memang kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kemensos, kemudian kalau di sana langsung ke Duta Besar RI untuk Palestina, sehingga tepat sasaran itu. Karena kalau kita salah nyumbang nanti khawatir larinya malah ke tempat yang berbeda. Nah ini contoh ini, kita nyumbang di tempat itu, kita pulang, uang yang kita kasih ya rampas mereka. Siapa? Pasukan Israel. Jadi percuma kita nyumbang di situ. Akhirnya saya tunjukkan teman-teman tempat yang aman dan amanah di sebuah tempat yang agak jauh dari sini. Tapi akan sampai kemari. Kan tidak gampang Pak, karena apa? Dijaga ketat sana. Nah, tetapi untuk sholat 5 waktu tidak ada larangan. Jumatan normal di Hebron ini, di pos penjagaan pintu Masjid Ibrahim ini hanya dijaga ketat. Mereka khawatir kalau ada yang membawa senjata, itu aja. Atau orang menyusup untuk kepentingan tertentu. Baik, langsung. Nah ini makam Robi'atul Adawiyah di Yerusalem. Jadi makam itu satu tembok dengan musola Nabi Isa. Di sini ya, pintu di jendela itu Pak, itu makam Robi'atul Adawiyah. Pas sebelahnya itu musolahnya Nabi Isa. Silakan musolahnya. Nah ini telapak kaki Nabi Isa di dalam musolahnya. Mana musolahnya? Silakan. Nah, ini musolahnya. Musolahnya. Jadi ada lubangnya kan ya. Saya ingat waktu saya kecil ada musola seperti itu. Tapi tinggi. Mungkin orang dulu tinggi begitu. Jadi kalau ukuran orang kita 170, ini harus lebih. Ketinggiannya itu di atas 170 manusia. Tinggi sekali. Nah ini Pak, jadi makam Robi'atul Adawiyah, terus satu tembok dengan musola Nabi Yusuf. Yang ini saya katakan bahwa ketika Islam datang tetap membiarkan musolahnya Nabi Isa alaihissalam tidak dibongkar, makam tidak dibongkar. Terus Robi'atul Adawiyah karena berdakwah di situ dan diwafat di situ, kemudian dimakamkan di situ. Tidak ada pembongkaran artefak atau gedung atau apapun bentuknya peninggalan Nasrani. Dan Islam membangun sendiri yang tidak jauh, bahkan satu tembok ini. Lanjut Pak. Ini Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab itu ada di Bethlehem, Nazaret. Cerita dari Masjid Umar bin Khattab ini adalah panglima terakhir pada masa Khalid bin Walid. Di Khalid bin Walid panglima yang tidak pernah kalah kan. Jadi panglima angkatan bersenjata yang tidak pernah kalah dalam berperang. Nah beliau terakhir pada masa Khalifah Umar itu berhasil menaklukkan Syam tanpa perang. Menaklukkan Syam tanpa perang. Syam itu meliputi Palestina, Syria, itu Syam. Nah, ketika masuk sebelah kanan masjid, sebelah kiri, terus, nah sebelah kiri museum. Jadi masjid, museum. Jalannya cukup lebar. Jalannya itu bisa bolak-balik bis.